Halo, perkenalkan nama saya Rifki Ekal Heriansyah dengan NIM 11S21002. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Project Scope Management pada pelajaran mata kuliah MPTI week keempat. Jadi di sini kita akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama itu adalah manajemen ruang lingkup itu sendiri, kemudian ada mencegah scope creep, dan kemudian adalah keselarasan antara ruang lingkup. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit di bagian pengantar ini. Jadi manajemen ruang lingkup itu atau scope management itu merupakan salah satu aspek paling krusial dalam kesuksesan sebuah proyek, terutama pada proyek teknologi informasi atau IT yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders. Jadi manajemen ruang lingkup ini efektif bila memastikan bahwa tujuan proyek telah ditetapkan dengan jelas dan dapat dicapai tanpa adanya perluasan dari ruang lingkup yang tidak diperlukan atau yang sering disebut dengan scope creep tadi. Proses ini juga memastikan bahwa harapan dari si pemangku kepentingan atau stakeholders itu tetap terjaga dengan baik melalui keselarasan antara ruang lingkup proyek dan kebutuhan mereka. Kemudian dengan fokus pada ruang lingkup ini yang mengakibatkan proyek ini menjadi optimal, proyek akan berjalan lebih efisien dan meningkatkan kemungkinan tercapainya hasil yang diharapkan. Kemudian ada 6 proses utama dalam Project Scope Management. Yang pertama itu di sini kita lihat adalah planning scope management, ada collecting requirements, ada defining scope, ada creating the WBS, ada validating scope, ada controlling scope. Nah, jadi perencanaan manajemen ruang lingkup atau planning management scope itu adalah proses yang menentukan bagaimana ruang lingkup proyek dan kebutuhan akan dikelola selama proyek berlangsung. Jadi proses ini dimulai dengan mengumpulkan persyaratan tadi dari para pemangku kepentingan untuk mendefinisikan bahwa mendokumentasikan fitur serta fungsi yang diinginkan dari produk atau layanan yang dibuat. Setelah kebutuhan terkumpul, langkah berikutnya adalah mendefinisikan ruang lingkup dengan meninjau dokumen perencanaan seperti project charter dan requirement documents untuk membuat pernyataan ruang lingkup yang lebih jelas. Jika ada permintaan tambahan atau perubahan, informasi tersebut akan ditambahkan setelah mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan. Tahap berikutnya adalah kita akan membuat WBS atau Work Breakdown Structure, yaitu membagi deliverables proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Setelah itu kita melakukan validasi ruang lingkup dilakukan dengan cara memperoleh persetujuan formal dari para pemangku kepentingan atau stakeholders atas deliverables proyek ini. Jadi jika deliverables tidak disetujui, maka perubahan bisa diajukan dan divalidasi akan dilakukan ulang. Untuk menjaga agar proyek tetap sesuai rencana, proses mengendalikan ruang lingkup dilakukan untuk mengelola dan mengendalikan setiap perubahan yang mungkin terjadi selama masa umur proyek. Ini penting karena kita dapat memastikan bahwa proyek tetap berada pada jalurnya, jalur yang sudah ditentukan tanpa ada perubahan yang tidak terkontrol. Kemudian, eh, di sini saya akan menjelaskan pembuatan WBS dengan singkat. Nah, untuk lebih memudahkan pengolahan, proyek ini juga akan kemudian akan dipecah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat dikelola melalui proses pembuatan struktur perinci kerja atau yang disebut dengan work breakdown structure. Jadi WBS ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membagi proyek menjadi bagian-bagian yang lebih terkelola dan detail. Dengan WBS, setiap elemen proyek ini dapat dipahami secara mendalam, ditugaskan kepada tim yang tepat, dan dilacak dengan lebih mudah. Ini akan membantu mengurangi kompleksitas dari proyek secara keseluruhan. Namun di sepanjang perjalanan proyek, perubahan juga bisa terjadi. Nah, perubahan tersebut dapat ditangani dengan baik, yaitu dengan direncanakan maupun tidak.
Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola perubahan dalam ruang lingkup menjadi hal yang sangat penting. Proses ini akan mencakup bagaimana perubahan yang diusulkan terhadap ruang lingkup yang akan dinilai, disetujui, dan diimplementasikan. Penting untuk menangani setiap perubahan secara efektif, agar perubahan tersebut tidak menyebabkan keterlambatan atau peningkatan biaya yang signifikan. Selanjutnya adalah fokus minggu keempat ini. eh, dari materi minggu keempat ini, fokus utamanya itu adalah materi mengenai project management scope yang merupakan yang disimpulkan adalah menetapkan batasan proyek, membuat pernyataan ruang lingkup, mengelola perubahan, dan memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan kebutuhan dari pemangku kepentingan atau stakeholders. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah untuk membekali peserta atau mahasiswa dengan keterampilan dalam perencanaan ruang lingkup, pembuatan WBS, serta pentingnya komunikasi yang jelas dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proyek berlangsung. Jadi, eh, kesimpulannya, pada materi ini menggambarkan komponen-komponen penting dalam manajemen ruang lingkup atau project management dalam konteks mata kuliah MPTI. Dokumen ini eh, Materi ini menyoroti proses-proses utama serta keterampilan yang dibutuhkan untuk merencanakan dan mendefinisikan dari eh, bagaimana cara kita mengelola ruang lingkup ataupun project management scope secara efektif dengan fokus pada keterlibatan pengguna, tujuan yang jelas, dan juga ruang lingkup yang dioptimalkan. Manajer proyek dapat memastikan pelaksanaan proyek akan lebih lancar serta tercapainya hasil yang diinginkan oleh seluruh pemangku kepentingan ataupun stakeholders. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.